Baik, kita akan memulai mata kuliah pengantar ekonomi makro ini eh, dengan materi pendahuluan. Nah, materi pendahuluan yang saya berikan ini mestinya hampir sama dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Karena dalam pengantar ini isinya nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Jadi nanti mulai dari konsep dasar dalam ilmu ekonomi, kemudian kegiatan dalam ilmu ekonomi, kemudian kita akan membahas juga circular flow of diagram yang sudah kita bahas semester lalu, kemudian beberapa konsep-konsep penerapan dalam ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat terlebih dahulu untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro ini ada referensi literatur ya, atau buku acuan yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mata kuliah ini ya. Jadi buku acuannya ada dua macam. Yang pertama yaitu buku teks utama dan yang kedua adalah buku teks tambahan. Nah, buku teks utama yang kita gunakan adalah buku dari Paul A. Samuelson dan William Nordhaus ya. Ini masih 17th edition ya. Kemudian buku ini kalau Anda ingin baca itu bisa didapatkan di perpustakaan untuk edisi yang terbaru ya. Jadi buku Paul A. Samuelson dan William Nordhaus ini penerbitnya adalah Micro Hill Incorporation Singapura ya. Jadi Anda nanti bisa lihat bukunya di perpustakaan baik yang dalam bentuk edisi bahasa Indonesia maupun dalam edisi bahasa Inggris ya. Jadi ada buku teks dalam bahasa Indonesia maupun buku teks dalam bahasa Inggris. Nah, selain buku teks utama yang digunakan, ada buku teks tambahan. Ya. Jadi buku teks tambahan ini nanti akan dibedakan dalam beberapa bentuk ya. Jadi tergantung pada materi yang ingin digunakan. Jadi nanti kalau kita menggunakan konsep-konsep dasar, nanti kita akan menggunakan buku yang dari Paul A. Samuelson, kemudian buku Budiono, dan buku yang saya terbitkan. Ya. Jadi itu adalah buku yang akan digunakan pada materi-materi yang bersifat umum. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk buku yang pertama adalah buku karangan dari Budiono, itu judulnya seri Sinopsis Pengantar Ekonomi Makro. Ya. Jadi ekonomi makro penerbitnya adalah Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM. Nanti kalau dalam silabi yang nanti akan Anda download itu nanti kodenya adalah BOE ya, atau Budiono. Jadi nanti buku Budiono itu adalah buku tambahan yang pertama. Kemudian ada buku yang untuk materi khusus yaitu untuk analisis pendapatan nasional. Karena dalam pengantar ekonomi makro ini nanti materi pendapatan nasional itu akan menggunakan 3 kali pertemuan sendiri. Jadi pertama adalah teori-teori pendapatan nasional dan yang kedua nanti adalah untuk perhitungan pendapatan nasional. Nah, buku yang spesifik membahas tentang pendapatan nasional ini adalah buku karangan dari Sudiono Rekso Diprojo. Ya, jadi bukunya cukup lama, akan tetapi buku itu menjelaskan secara detail bagaimana pendapatan nasional itu dihitung, kemudian rumusnya seperti apa, ya, itu nanti akan dibahas di bukunya Budiono. Ya. Jadi itu bukunya Budiono. Kemudian buku teks berikutnya yang terkait dengan materi-materi bersifat umum
itu buku saya, yaitu judulnya Pengantar Ekonomi Makro, Teori, Soal, dan Penyelesaiannya. Jadi nanti singkatannya dalam silabi itu adalah SPM. Jadi bukunya Samuelson itu SAM, kemudian bukunya Budiono BOE, bukunya Sudiono Reksodi Projo SO, kemudian buku saya adalah SPM. Nah, nanti dalam silabi itu Anda bisa lihat masing-masing bab buku acuan apa yang akan digunakan. Ya, ini terkait dengan reference atau literatur yang digunakan untuk mata kuliah ini. Nah, selain buku-buku teks itu, nanti juga akan saya berikan dalam bentuk materi kuliah setiap bab, yaitu dalam bentuk PowerPoint dan rekaman untuk penjelasan dari masing-masing PowerPoint itu. Ya. Nah, buku acuannya yang bisa Anda pegang ini visualisasinya seperti ini. Ini adalah edisi yang terbaru yang bisa Anda gunakan. Kalau nggak salah terbitnya di tahun 2019 ya. Jadi 19 atau 20 ini visualisasi buku. Nah, buku ini mestinya sudah Anda dapatkan ya dari pembagian pada saat Anda masuk pertama kali ya. Jadi ini buku ada dua, ada edisi pertama dan edisi yang kedua. Nah, ini bisa Anda explore di masing-masing bab di buku ini. Nah, dari silabi yang sudah Anda download ya, dari silabi yang sudah di-download, tentunya akan terlihat di situ kira-kira runtutan dari materi yang akan diberikan selama 1 semester ke depan. Jadi kalau kita lihat di chapter 1, yaitu terkait dengan materi pendahuluan, nanti kita akan membahas konsep dasar dalam ilmu ekonomi, kemudian ilmu ekonomi itu apa, kemudian macam kegiatannya, kemudian pengertian dasar, serta organisasi ekonomi. Nah, pengertian dasar ilmu ekonomi nanti kita akan ambilkan dari beberapa definisi yang digunakan, baik dari definisi secara umum, definisi dari Paul A. Samuelson, maupun definisi-definisi ahli ekonomi lain yang mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Kemudian pada materi berikutnya yaitu terkait dengan jenis organisasi ekonomi. Nah, jenis organisasi ekonomi itu adalah bentuk-bentuk perekonomian yang dianut oleh suatu negara. Jadi ada perekonomian itu berdasarkan pada konsep liberalisme atau kapitalisme, ada yang berdasarkan sosialisme, kemudian seperti Indonesia nanti dalam bentuk perekonomian Pancasila. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang jenis organisasi ekonomi, kita akan lihat dalam ilmu ekonomi itu ada bentuk-bentuk pasar dan masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menjawab masalah-masalah itu, kita akan menggunakan konsep yang disebut dengan production possibilities curve atau kurva kemungkinan produksi. Nah, di setiap bagian akhir dari chapter, pasti nanti akan ada notice atau konsep penting dalam bab tersebut ya. Jadi konsep-konsep apa yang sudah dibahas pada bab itu nanti akan diresumkan dalam konsep penting bab ini. Lalu ada rangkuman dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk melakukan refresh di chapter tersebut. Nah, kemudian minggu depan kita akan membahas tentang konsep dasar dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, minggu depan kita akan membahas 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada production approach, kemudian ada income approach, dan ada expenditure approach, sampai dengan konsep lain dalam pendapatan nasional dan transaksi yang tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Sampai yang terakhir nanti kita akan menghitung economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Begitu pula bab selanjutnya yaitu kita masuk di
Minggu ketiga, yaitu mulai melakukan perhitungan pendapatan nasional, ini akan dibahas selama 2 kali pertemuan. Sehingga bab 2 dan bab 3 ini paling tidak membutuhkan nanti ada 3 pertemuan. Ya. Karena di bab perhitungan ini nanti kita akan secara bertahap membahas konsep pendapatan nasional untuk perhitungan mulai 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ini dalam pendapatan nasional. Lalu setelah itu, setelah teori pendapatan nasional, baik teorinya maupun perhitungan, kita akan masuk ke teori konsumsi. Kita bedah satu persatu komponen atau unsur pembentuk dari pendapatan nasional. Lalu setelah konsumsi, investasi, bank sentral, teori inflasi, kemudian kebijakan fiskal moneter, sampai dengan penutupnya nanti di pengangguran dan kemiskinan. Sementara teori perdagangan internasional ini nanti akan dibahas tersendiri di bab lain pada mata kuliah perdagangan internasional. Jadi kita akan sampai di chapter 9, nanti di chapter 10 akan dibahas pada bab tertentu pada mata kuliah lain. Nah, itu kira-kira materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Kemudian sesuai dengan silabi, harusnya Anda sudah download silabi di portal ya. Jadi di portal itu nanti dilihat di pengumuman, kemudian sebelah kiri itu ada silabi ya, silabi untuk D3 dan S1. Anda pilih yang S1, kemudian Anda download karena itu nanti dalam bentuk RAR. Anda pilih mata kuliah yang ingin Anda download. Nah, dalam silabi itu akan kita lihat selain materi yang akan diberikan setiap kali pertemuan, kita juga akan melihat alat evaluasinya. Jadi bagaimana kemampuan mahasiswa untuk memahami mata kuliah ini, maka harus ada alat evaluasinya. Nah, alat evaluasinya itu ada 3. Ya. Yang pertama aktivitas mandiri, di mana aktivitas mandiri ini ada 4 bentuk, yaitu dalam bentuk kuis, responsi, kemudian tugas, dan aktivitas kelas. Ya. Kemudian komponen kedua pembentuknya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, 3 komponen ini bobotnya adalah untuk aktivitas mandiri itu bobotnya 40%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester bobotnya adalah 30% ya. Sehingga nanti diharapkan mahasiswa itu bisa memenuhi masing-masing komponen. Kalaupun tidak satu komponen tidak terpenuhi, mungkin masih bisa misalkan aktivitas mandirinya terpenuhi, maka salah satu ujian terpenuhi dengan nilai penuh, dia maksimal mendapatkan poin total 70 ya. 70 itu mungkin masih di nilai B. Nah, itu kira-kira aturan main kita untuk mata kuliah pengantar makro. Jadi mata kuliah pengantar makro ini nanti jumlah total pertemuannya adalah 14 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan itu jumlahnya adalah 150 menit atau 2,5 jam ya. Nanti kita akan lihat apakah materi bisa tersampaikan atau bahkan kalau misal bisa selesai sebelum 150 menit. Itu kira-kira untuk pengantar di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam bab pendahuluan ini, beberapa konsep dasar akan kita bahas. Jadi ini kira-kira bentuk konsep dasar dalam ilmu ekonomi itu. Jadi mulai dari sejarah perkembangannya, definisinya, kemudian organisasi, pasar, dan kurva production possibilities curve. Jadi ada 8. Mudah-mudahan hari ini 8 subbab ini
bisa kita selesaikan pembahasannya. Ya. Nah, kita lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam konsep apa itu ekonomi mikro, kemudian bagaimana konsep dalam sejarah perkembangan ekonomi mikro, kita lihat dulu apa beda antara microeconomics dengan macroeconomics ya. Jadi dari namanya sudah jelas kalau mikro itu kecil, makro itu besar. Nah, kalau kita lihat apa itu ekonomi mikro? Kalau ekonomi mikro dilihat dari definisinya, yaitu kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya sebagian kecil dari kegiatan perekonomian yang ada. Jadi dalam ekonomi mikro kemarin, fokus kita itu adalah pada individu. Baik individu itu bertindak sebagai konsumen maupun individu itu bertindak sebagai produsen. Makanya dalam ekonomi mikro kemarin kita membahas tentang demand atau permintaan. Permintaan itu dilakukan oleh konsumen, kemudian ada supply atau penawaran yang dilakukan oleh produsen. Jadi ekonomi mikro itu membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian yang bersifat individu. Jadi dia bersifat individu. Jadi bagaimana konsumsinya, permintaannya, teori perilaku konsumennya, itu adalah dalam ekonomi mikro. Kemudian dalam ekonomi makro kalau kita lihat, yaitu kegiatan yang mencakup secara keseluruhan. Artinya lingkup dalam ekonomi makro itu tidak lagi secara individu, tapi adalah gabungan dari individu. Jadi kalau di dalam mikro itu si A, si B, si C, tapi kalau dalam ekonomi makro itu dia sudah bicara tentang level kumpulan dari A, B, C sampai dengan N tersebut. Itu pengertiannya. Jadi ekonomi mikro membahas tentang kegiatan-kegiatan pada unit individu, sementara kalau dalam ekonomi makro yang dibahas adalah pada gabungan individu. Kemudian unit analisisnya. Unit analisis itu adalah satuan dari analisis kita untuk mata kuliah mikro. Itu adalah secara individu, mencakup lingkup kegiatan tentang ekonomi yang melibatkan secara individu. Itu kalau mikro. Sementara kalau dalam ekonomi makro, dia sudah secara agregat. Agregat itu apa? Agregat itu adalah gabungan dari individu-individu. Jadi kalau dalam ekonomi mikro itu individunya per orang, kalau dalam makro gabungan orang-orang itu disebut dengan agregat. Agregat itu adalah keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dari tujuan ekonomi mikro itu, dia fokusnya pada alokasi sumber daya yang dimiliki agar tercapai kombinasi yang tepat. Nah, dalam ekonomi mikro yang saya sudah ajarkan kemarin tentang perilaku konsumen, bagaimana konsumen itu memaksimumkan kepuasannya. Jadi konsumen itu tujuan utamanya adalah memaksimumkan kepuasan. Bagaimana dia dengan anggaran tertentu, dia bisa mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Di sisi lain, sebagai seorang produsen, dia motifnya tidak mengoptimalkan kepuasan, tapi produsen itu adalah mengoptimalkan keuntungan. Nah, kalau konsumen itu ingin beli barang dengan harga semurahnya, sementara produsen ingin menjual barang setingginya, maka mereka berinteraksi antara demand dan supply. Yang satu menawar untuk menurunkan, yang satu menjual untuk menaikkan, sehingga terjadilah kesepakatan. Nah, dalam ekonomi, terutama ekonomi mikro, itulah yang disebut dengan titik kesepakatan atau titik keseimbangan dengan istilah equilibrium. Jadi kalau konsumen ingin memuaskan keinginannya, pengen beli dengan harga murah, sementara produsen ingin memaksimumkan keuntungannya, harganya ingin dijual mahal, maka dia akan tawar-menawar ketemu titik keseimbangan yang disebut dengan equilibrium. Sementara dalam ekonomi makro,
itu lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap perekonomian yang terjadi secara keseluruhan. Jadi bukan orang per orang lagi, tapi bagaimana perilaku orang per orang itu untuk mempengaruhi perekonomian. Jadi nanti kalau ditanyakan apa beda antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro, kalau ekonomi mikro itu dari pengertiannya adalah dia sebagian kecil, sementara makro itu secara keseluruhan, unit analisisnya individu, kalau di mikro unit analisisnya makro itu adalah agregat gabungan dari individu. Ini perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu kita lihat, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sejarah dalam ilmu ekonomi. Sejarah dalam ilmu ekonomi. Di mana ilmu ekonomi itu pertama kali muncul, jadi sebenarnya kalau ada orang menanyakan, kapan ilmu ekonomi itu muncul? Ilmu ekonomi muncul itu sejak manusia itu ada. Sejak manusia ada itu dia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan apa yang dilakukan sejak mereka ada? Mereka melakukan pertukaran antara barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang disebut dengan barter. Jadi begitu manusia itu lahir, pasti dia punya insting untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Dia akan mengkonsumsi barang yang dimiliki. Kalau dia tidak memiliki barang yang ingin dikonsumsi, maka dia akan mencari barang itu kepada orang lain yang memiliki. Makanya pada saat itu dia punya barang, orang lain punya barang, mereka saling membutuhkan, maka terjadilah barter. Nah, ilmu itu kemudian dibuatlah dalam sebuah teori, dalam sebuah buku oleh Adam Smith tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes the Wealth of Nations. Ya. Jadi bukunya Adam Smith ini intinya adalah tentang the wealth of nation, negara kesejahteraan. Oh iya. Mga ito, rumah na naman.